Bawa apa ini? Astaga, siapa yang begitu nggak bermoral? Ternyata kamu sembunyi di sini. Cepat cuci baju para bangsawan di istana. Kenapa aku bisa ada di sini? Enggak, aku pasti cuma sangat mengantuk. Aku akan tidur lagi. Kataku juga apa? Astaga! Astaga! Wah, apa-apaan ini? Sepertinya ada sesuatu yang gak biasa terjadi. Baru saja wanita itu bilang, semua ini baju bangsawan di istana. Apa aku datang ke harem kuno? Mereka bilang ada 3.000 selir di harem. Dan puluhan ribu pelayan istana. Oh. Wah. Kemarilah. Wah. Kasim kecil ini, dia nggak membersihkan dengan baik di sini. Dia bahkan menyentuh saya kemarin. Apa? Kak Asim? Aku... Semua baik-baik saja di bawah sini. Cepat. Tunggu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Mau berontak juga nggak ada gunanya. Lelaki nggak boleh ada di harem. Kamu gila. Kamu gila. Berani sentuh aku. Akan kubunuh kamu. Huh? Tuan muda. Kamu tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Pelayan tua ini akhirnya menemukanmu. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Aku nggak tahu orang tua gila itu kenapa. Kasih aku hartanya sendiri. Dan bilang bahwa memotong milikku. Ini bahkan bukan 1/10 ukuranku. Terserahlah. Yang penting aku nggak apa-apa. Harem ini terlalu berbahaya. Aku harus cari sesuatu untuk melindungi diri. Aduh. Betul. Aku harus membawa pistol. Senjata ampuh zaman kuno. Aku harus punya rompi anti peluru juga. Oh iya. Dan telepon genggam. Roy, cepatlah. Kaisar sudah nggak sabar. Pemandangan ini, bokong ini, benar-benar nggak mengecewakan. Berapa banyak yang Kaisar panggil bulan ini?
Kelima kali, yang keempat sebelumnya hilang tanpa jejak. Cuma 5 dalam 1 bulan, itu nggak banyak. Hari ini masih awal bulan. Astaga. Mau pergi kemana? Sudahlah, kalau nggak berjalan dengan baik, aku pergi saja dari sini. Apa Kaisar ini wanita? Mandi ya mandi, tapi pakai susu dan bunga segar. Pria tulen mana yang pakai ini? Siapa? Siapa di sana? Kaisar, ada apa? Gak ada yang bicara. Mungkin aku salah dengar. Kaisar mungkin terlalu lelah. Mereka bilang istana dalam itu sepi. Kaisar cuma 1 orang, gimana bisa urus semua? Aku cuma bantu meringankan bebannya. Siapa sebenarnya? Kaisar, baru saja di luar cuma ada mereka. Pasti bukan halusinasi. Siapa yang berani Kok berbuat bisa? ulah? Bukannya sedang mandi. Kenapa tiba-tiba keluar? Aneh. Kenapa aku bisa mendengar suaranya? Tarik mereka semua dan penggal mereka. Yang mulia, ampuni aku yang mulia. Ampuni aku yang mulia. Ampuni kami yang mulia. Bunuh kami yang mulia. Ampuni kami permaisuri. Ayolah. Kenapa semua orang harus bersujud? Dalam 3 langkah, pistol cepat dan akurat. Apa perlu aku menyerang duluan? Tunggu. Pistol itu apa? Angkat kepalamu. Geledah dia. Hah? Hei! Katakan, masih ada apa lagi? Ini apa? Ini benda apa? Astaga, jangan-jangan aku lelaki dari dunia modern, tetapi aku dihabisi oleh orang dari zaman kuno. Habislah aku. Tahu bakal begini, seharusnya aku kasih tahu pemerintah rahasia ini. Dengan kekuatan negara sekarang, sangat mudah mengalahkan mereka. Sekarang semuanya kacau. Orang masa kini, di belakangnya masih ada negara. Apa ini? Pistol untuk membunuh orang. Apa kamu nggak pernah lihat? Apa kamu tahu cara pakainya? Itu cuma mainan kecilku. Mainan? Iya, itu benar. Astaga, jangan arahkan padaku. Kumohon jangan arahkan padaku. Jangan arahkan ke sini. Kaisar, ini dinamakan pistol. Benda ini dari kampung halamanku. Jangan bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, banyak orang akan segera mencarimu dan membawa benda seperti ini. Cuma mainan kecil kan? Hah? Kelihatan biasa saja. Benda ini bukan berasal dari dinasti Kiro kita. Apa yang dia katakan benar. Kekuatan di belakangnya bisa mengalahkan Kiro dengan mudah. Aduh, kamu nggak boleh membunuhku. Kalau kamu biarkan aku hidup, aku masih bisa kasih nasihat. Kalau kamu bunuh aku... Membunuhnya nggak susah. Tapi gimana kalau yang dia bilang benar? Gawat Kaisar, Jenderal Krishna menuju ke ruang pertemuan bersama dengan utusan Denver. Mereka meminta bertemu dengan Kaisar. Aku ampuni nyawamu yang gak berharga untuk saat ini. Kita lihat gimana kamu membuktikan perkataanmu. Mengerti. Aman. Awasi dia. Baik.
Aku mengirim utusan dari Denver untuk bertemu dengan Kaisar. Tapi Kaisar menolak menemuinya. Apa memandang rendah aku, Jenderal Krishna, atau memandang rendah utusan Denver? Jenderal Krishna, jangan terburu-buru. Kaisar sedang berganti pakaian. Sebentar lagi akan datang. Kaisar tiba. Berlutut Menyambut menyambut Kaisar. Kaisar. Kaisar panjang umur. Kaisar. Panjang Panjang umur umur, Kaisar. Kaisar. Berdiri. Terima kasih, Kaisar. Jenderal Krishna, kenapa kamu terburu-buru? Denver ini tanah barbar, memangnya kenapa kalau membiarkan mereka menunggu? Kata-kata Kaisar salah. Utusan Denver menempuh jarak yang jauh, membahas urusan kedua negara. Bagaimana bisa diabaikan begitu saja? Helmi, Kamili, Hanggam Keika. Apa yang dia katakan? Kaisar jangan khawatir. Utusan gak mengerti bahasa kita. Penerjemah Chandra. Cepat terjemahkan. Apa yang dikatakan sama utusan? Utusan berkata, kemari kali ini untuk membiarkan Kairo mengubah 2 kota Maple menjadi milik Denver. Lancang! Gimana kita bisa dengan mudah kasih tanah kita? Kamu orang barbar. Omong kosong. Denver, benar-benar negara barbar. Lancang! Apa utusan ini bicara omong kosong? Meminta Kiro untuk menyerahkan 2 kota begitu saja. Apa kamu lupa kekuatan tentara kerajaan Kiro, ha? Kalawi, henggalangi, sui, nekilmeni, hatuni. Utusan berkata, kalau nggak setuju, takutnya akan ada peperangan di antara 2 negara. Kaisar, kota Maple terpencil dan susah dijangkau. Kalau terjadi perang, akan sulit mengirim bantuan dan kita akan kekurangan pasukan. Gimana kalau meminta Denver menukar dengan sesuatu yang berharga? Utusan sudah setuju. Kalau kita kasih kota Maple, Denver akan tunduk pada kerajaan Kairos. Itu nggak masuk akal. Jenderal Krishna mengkhianati negara untuk kepentingan dirimu sendiri. Jenderal Krishna, apa ini yang kamu bawa dari Denver untukku? Hendalun heni, esa mental madinhams. Hanfanya. Utusan berkata, Jenderal Krishna akan selalu jadi sahabat bagi Denver. Kasih tahu utusan, gak pernah ada alasan menyerahkan wilayah. Kalau dia mau perang, kita akan kasih pertarungan. Betul, berperang saja. Betul, kalau sudah saatnya, perang saja. Kekirin mantu, mata kilat minggu. Bese, bila kulun hele, selur hele, madi tulan kimse. Utusan berkata, 2 kota Maple awalnya memang milik Denver sejak lama, tapi Denver sangat murah hati kalau Kaisar dapat mengenali 2 produk yang dibawa dari Herod. Denver bersedia menyerahkan 2 kota Maple ke Kairos. Kalau enggak, akan menjadi milik mereka. Omong kosong. Maple selalu menjadi bagian dari Kairos. Kenapa perlu kita buktikan? Utusan berkata, apa mungkin Kairos gak bisa mengenali produknya sendiri? Kaisar, aku rasa setuju lebih baik. Kesempatan yang bagus agar negara kecil ini menyadari posisinya. Baiklah. Barang apa ini? Kenapa mereka bahkan mengeluarkan rumput? Gak tahu. Tapi pasti bukan rumput biasa. Aku pikir barang apa? Mengeluarkan barang seperti ini cuma untuk mempermalukan diri sendiri. Gak ada satupun pejabat istana yang mengenalinya, tapi entah gimana dia bisa. Apa yang dia katakan benar. Kalau dia bisa menebaknya. Pejabat Darwin, kamu orang yang berpengetahuan luas. Apa kamu mengenali barang ini? Baik. Gimana dengan pejabat Surya? Aku cuma tahu ini tumbuhan. Tapi tanaman apa? Aku nggak tahu. Boleh bersih. Bukan lagi. Utusan berkata, ini bukan rumput biasa. Ini, aku nggak pernah melihat sebelumnya. Begitu luar biasa. Helmege, label lagi, sobek. Apa ada orang yang mengenali? Benda apa ini? Saya berkali. Utusan berkata, kalau nggak bisa mengenali, 2 kota Maple akan menjadi milik mereka. Kaisar berpengetahuan luas. Kamu seharusnya mengenali benda ini, kan? Harus bisa mengenali. Apa aku harus mengurus masalah kecil ini sendiri? Apa aku dikelilingi oleh sekumpulan orang gak berguna? Kaisar, maafkan kami. Baiklah,
Bahkan meski aku dikelilingi orang bodoh, tapi masih ada orang berguna di istanaku. Hei Roy, Ah? kamu pergi. Pergi sekarang, atau kepalamu melayang. Astaga. Kaisar semuanya psikopat. Semua suka bunuh orang. Utusan berkata, cuma Kasim kecil saja. Takutnya nggak tahu apa yang dia lihat. Kaisar, jangan. Kalau Kaisar nggak tahu, juga nggak perlu mempermalukan kita dengan Kasim kecil. Cuma kota kecil di Maple. Kairos punya ribuan seperti itu. Ribuan katamu? Kamu berani mengatakan itu Jenderal Krishna, dan kamu masih menyebut dirimu Jenderal nomor 1 di Kiros. Kamu nggak bisa mengenali ini. Kalau benda ini dikenali oleh Kasim biasa ini, gimana kalian bisa menghadapinya? Kalau dia bisa mengenali, mulai dari sekarang, aku akan bersumpah setia pada permaisuri. Ini kamu yang bilang Jenderal Krishna. Gawat. Mereka anggap aku sebagai alat. Aku merasa seperti sedang mengarang sesuatu. Oh, cuma rumput kebangkitan biasa. Apa pantas membicarakannya? Ini rumput kebangkitan. Jangan bilang membangkitkan orang dari kematian. Ini cuma untuk mengobati datang bulan yang gak teratur. Hah? Rumput ajaib seperti ini cuma untuk mengobati masalah datang bulan. Utusan mungkin lebih terkejut tentang ini daripada aku. Kemli. Utusan berkata, apa yang dikatakan Kasim benar. Kembali dan obatilah dirimu. Aduh. Kalau aku nggak salah, ini peta rasi bintang kan? Lihat itu, mengelilingi matahari. Kalian bahkan mengeluarkan model heliosentris. Benda terakhir ini, jam saku. Dibuat dengan benda seperti pegas. Benda ini berbunyi tik-tok untuk mengatakan waktu. Betul nggak? Kau sih, ku besar. Utusan berkata, Kaisar menebak dengan benar. Kaisar sangat luar biasa. sangat luar biasa. Kenapa bisa begini? Tapi sih, aku lebih laksik. Apa sih? Utusan berkata, ini nggak berarti apa-apa. Kota Maple masih akan menjadi milik mereka. Apa? Apa utusan ini menarik ucapannya? Tapi sih, nabul sini. Utusan berkata, memang kenapa kalau kita membalik ucapan? Pukul aku saja kalau kamu berani. Orang barbar tetap saja barbar. Kaisar, kalau ingin berperang, aku bersedia memimpin pasukan. Bocah sialan ini menerjemahkan apa? Utusan jelas-jelas mengatakan, menghormati taruhan. Dia akan mengembalikan kota Maple. Oh, ternyata biang keroknya si Krishna ini. Ya, nggak aneh. Penerjemah Chandra, aku tanya padamu sekali lagi. Utusan benar-benar mengatakan itu? Yakin? Kamu kira aku nggak bisa bahasa Denver? Aku tanya kamu sekali lagi. Utusan benarkah mengatakan itu? Benar itu yang dia katakan. Lancang! Kelihatannya kamu nggak akan mengaku. Utusan baru saja mengatakan dengan jelas dia bersedia mengakui kekalahan dan mengembalikan kota Maple pada kita. Kamu pikir aku nggak mengerti? Penjaga! Kaisar ampuni aku. Semua ini... Cukup sialan, kamu bahkan gak bisa menerjemahkan dengan baik. Jenderal Krishna! Lapor Kaisar, aku telah mengeksekusi pembuat onar. Sangat baik. Jenderal Krishna, Astaga, membunuh orang di depan Kaisar. Gak punya aturan. Tapi Kaisar bisa mengerti bahasa Denver. Boleh juga kemampuannya. aku lelah hari ini. Jenderal Krishna, kau boleh pergi. Kalian sudah. Masih ada yang lain, Jenderal Krishna? Kaisar, bukankah ada hal yang lain yang harus dilakukan? Apa? Setiap kali jenderal kembali dengan kemenangan, pelukis terbaik Kairos harus melukis Kaisar dan para menterinya di jamuan makan untuk kasih tahu para dunia dan menyoroti kekuatan surgawi permaisuri. Kaisar, apa lupa dengan hal ini? Wijaya, kamu yang atur. Dia, Kaisar, permaisuri adalah pelukis terbaik Kairos. Lancang! Kau pikir bisa bertemu permaisuri kalau kau ingin bertemu? Dia adikku. Kenapa aku nggak bisa bertemu dengannya? Pantas saja sombong. Nggak taunya adik ipar Kaisar. Jadi Kaisar benar-benar pekerjaan yang melelahkan. Bahkan orang yang tidur di sebelahmu nggak berpihak padamu. Kalau begitu, Kalau cuma lukisan, nggak ada yang bisa mengalahkan kameraku. Jenderal Krishna, kamu merasa lukisan ini harus dilukis sama pelukis terbaik di Kiros atau sama permaisuri? Permaisuri, pelukis terbaik di Kairos. Sekarang bukan lagi. Roy di sini barulah pelukis terbaik Kiros. Aku? Kalau kamu bisa menggambarnya,
aku akan kasih penghargaan. Aku nggak bisa melukis. Kamu bilang kamu bisa. Kapan aku bilang aku bisa? Nggak bisa menggambar. Jangan salahkan aku membersihkan sisi kaisar. Sial. Sepertinya aku harus menunjukkan kemampuan. Kaisar, tunggu sebentar. Tina, ikuti dia. Baik. Mungkin aku lebih baik nggak kembali lagi. Nggak bisa. Dia sudah bilang mau kasih aku hadiah. Gimana kalau dia kasih harta berharga atau lainnya? Bukankah akan sia-sia? Kaisar, aku sudah siap. Kuas dan tinta sudah siap. Nggak perlu. Nggak pakai tinta dan kuas. Gimana bisa melukis? Betul. Mustahil melukis tanpa kuas tinta dan batu tinta. Semuanya sudah di posisi. Aku akan hitung 3, 2, 1. Kalian semua teriak senyum ya. 3, 2, 1. Aduh, yang ini nggak bagus. Semuanya berkedip. Ambil sekali lagi. 3, 2, 1. Senyum. Wah, yang ini bagus. Kaisar, silakan lihat. Ini namanya jamuan malam bersama Kaisar. Jenderal Krishna, gimana menurutmu? Ini lebih bagus dari yang dilukis permaisuri. Dan juga lebih cepat. Iya. Lihatlah betapa gagahnya kaisar. Aku mohon undur diri. Pengawal. Jenderal Krishna, apa yang kau lakukan? Jenderal Krishna, apa yang kau lakukan? Kaisar, Kasim gak boleh ikut campur politik. Aku mengeliminasi sumber masalah untukmu. Astaga, kamu gila ya? Aku bukan Kasim. Bukan Kasim. Lancang. Ini urusanku. Aku meringankan beban Kaisar, membunuhnya. Juga tugasku. Sialan, orang ini benar-benar menyebalkan. Menindasku seperti ini. Aku akan membuatmu sampai berdarah-darah. Jenderal Krishna, kemurahan hati Kaisar karena dia menghargaimu. Apa kamu berpikir kamu gak terkalahkan? Aku nggak berani mengakui nggak terkalahkan. Tapi, kalau aku sudah memegang pena, dunia damai. Di atas kuda, mengalahkan dunia. Jenderal nomor 1. Di kerajaan Kairos, itulah aku. Beranikah kamu berduel denganku? Kamu kasih rendahan. Punya hak apa menentangku? Roy, dengar perintahku. Aku sekarang menunjukmu sebagai kepala Kasim di harem kerajaan. Sekarang, memenuhi syarat kan? Katakan, apa taruhannya? Pertandingan antara sipil dan militer. Pemenangnya 2 dari 3 pertandingan. Kalau aku beruntung dan mengalahkanmu, kamu harus menyerahkan segel militer dan berjanji nggak akan menjabat lagi. Besar sekali mulutmu. Tapi pertandingannya apa? Aku yang memutuskan. Nggak tahu kamu berani terima atau enggak. Aku menerima taruhan itu. Besok siang, di lapangan latihan. Nyawamu yang jadi taruhannya. Kami mohon undur diri. Kaisar, apa akan menolongku? Aku gak perlu menjelaskan apapun padamu. Ya, dasar Kaisar bodoh. Aku akan tidur dengan wanitamu malam ini. Apa yang kamu sombongkan? Kepala Kasim, Roy. Iya. Hari ini untuk berterima kasih padamu, aku kasih kamu hak untuk datang dan pergi ke istana harem sesukamu. Terima kasih, Kaisar. Langit membantuku. Langit ada di sisiku. 3.000 gadis cantik di harem. Aku datang. Aku mohon undur diri. Kaisar, Roy ini punya niat buruk. Kenapa kamu kasih otoritas atas harem? Niat buruknya itulah yang aku inginkan. Turunkan perintah. Malam ini, semua pintu harem akan dikunci. Kecuali milik permaisuri. Kaisar,
Sesuai perintah. Ini aneh. Kenapa semua pintunya dikunci? Hehehe. Akhirnya ada satu. Ah. Wow. Wah. Wah. Pelayan, ambilkan air. Datang. Sungguh menakjubkan. Penampilannya, bentuk tubuhnya, semuanya lembut dan kencang. Gak heran dia jadi wanita tercantik di harem. Kaisar, aku cantik nggak? Kaisar. Tentu saja, Kaisar. Hah? Kakakku baru saja kembali ke kota. Kaisar demi kasih kakak muka, masih mau menemui aku. Lagi pula, di istana selain Kaisar, siapa lagi? Wow. Wah. Permaisuriku benar. Nggak sia-sia. Walau sekarang dieksekusi, aku nggak akan menyesal. Kaisar, Permaisuri sudah bangun. nakal. Semalam kamu sangat kasar. Ya, kelihatannya semalam kamu cukup menikmatinya juga. Suka sih suka. Walaupun Kaisar sibuk mengurus negara, tapi kamu harus lebih memahami aku dan saudariku. Lebih sering datang ke harem dong. Kalau begitu kita lakukan sekali lagi ya. Dengan harta ini, kalau aku kembali ke masa kini, bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku bakalan menghancurkan Jenderal Krishna. Wah, ya ampun. Ini barang bagus. Wah, bagus sekali. Kamu yang terpilih. Sayang sekali, sayang sekali. Wah, ini. Wah. Banyak sekali vas porselin langka. Harganya pasti 10 miliaran kan? Iya. Wow. Astaga, jepit ini harganya bisa berapa miliar? Dan juga gelang jok ini. Kaisar,
Roy mengambil banyak perhiasan dan giok dari kamar permaisuri, lalu kembali ke kamar pribadinya. Di kamarnya dia langsung hilang. Menghilang? Apa kamu pikir dia akan kembali? Ini seperti perkataan Kaisar, dia berasal dari dunia luar. Takutnya dia nggak kembali lagi. Pria berselingkuh seperti kucing mencuri ikan. Mereka selalu berpikir berikutnya akan lebih baik, lebih menyenangkan. Tapi Brenda salah satu yang tercantik di Kiros. Dia pasti nggak mau melepaskannya. Hei Zenya. Oh, sudah dimulai. Jadi begini, aku baru-baru ini menemukan benda bagus. Bantu aku lihat. Sampah yang kamu temukan, semua nggak berguna. Astaga, giok kualitas tinggi. Cek berapa harganya. Yang terakhir di lelang Christie, harganya paling nggak 20 miliar. 20 miliar? Oh, Ini, benda apa aku juga nggak tahu. Coba kamu lihat. Ini benda apa? Juga ini. Semua ini, totalkan harganya. wah, astaga, ini banyak sekali barangnya. Harganya mencapai 200 miliar. 200 miliar? Iya. Wah, aku kaya. Aku mendapatkan kekayaan kali ini. Baiklah, jadi begini. Katakan saja, kamu kembali ke zaman dulu. Kalau kamu kembali ke masa lalu dan harus bertanding dengan orang zaman itu, apa yang akan kamu gunakan untuk menang? Kamu bisa bertanding dengan apa saja. Tim nasional kalah 0-7 dikalahkan oleh tim Jepang. Sekarang kita dengar dari mantan pemain nasional. Apa saja itu apa? Kamu lihat nggak? Sekumpulan pecundang. Kalau kamu melempar mereka ke masa lalu, mereka juga pasti akan kalah. Betul juga. Takut apa? Negara kita sangat maju. Kalau kita nggak bisa mengalahkan orang udik itu, perkembangan selama ini sia-sia. Kak Zenya, kamu punya banyak koneksi. Bantu aku. Pertemukan aku dengan tim nasional. Aku akan bantu mereka mendapatkan kemampuannya. Kaisar, lewat waktu siang. Di mana Kasim kecilmu itu? Kalau dia terlalu takut untuk bertarung, dia harus menyerahkan kepalanya. Ini juga menyanyikan waktu semua orang. Jenderal Krishna apa begitu percaya diri bisa mengalahkan kepala Kasimku? Seperti yang aku bilang, kalau aku nggak bisa mengalahkan Kasim kecil itu, maka simbol macan ini nggak berguna sama sekali untukku. Kaisar, Roy ada di sini. Dan dia membawa orang-orang yang kelihatannya aneh. Hah? Orang apa itu? Kamu bawa aku kemana? Hei, Kak Reksi, jangan marah. Asalkan kita menang, hadiahnya akan dapat 100 miliar. Kak Reksi, kita berunding dulu. Desa ini, kamu juga sudah melihatnya. Mereka masih agak terbelakang. Kamu harus mendengarkan aku nanti ya. Kaisar, aku sudah datang. Roy, ini pertandingan pertama yang kamu siapkan. Betul, sepak bola, hiburan yang diperlukan bagi Kairos. Semuanya dari Kaisar, sampai rakyat jelata bisa main. Selain itu, perlu fokus dan kerjasama. Jadi, nggak bermaksud menindas jenderal. Menindas? Semua prajuritku memiliki refleks yang bagus. Kaisar, apa kamu yakin ini pertandingannya? Roy, setiap tahun Kiros mengadakan turnamen sepak bola. Apa kamu yakin? Baiklah, aku. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami? Lancang, kamu pikir kamu siapa? Beraninya bicara begitu kasar pada Kaisar. Kamu yang terlalu sopan. Kalian semua pikir dia Kaisar, memperlakukan dia seperti Kaisar. Turun, Turun. Kaisar, mulutnya busuk. Aku akan turun dan nasihati dia ya. Kamu kenapa? Apa yang kita sepakati? Uang. Dengarkan aku. Kak Reksi, cepatlah, ikuti mereka saja. Ikuti saja ya. Baiklah. Kalau gitu pertandingan ini saja.
Kalian senang sekarang. Sebentar lagi, aku kasih lihat kalian apa yang disebut perkembangan keterampilan sepak bola yang unggul selama ratusan tahun, walaupun nggak bisa mengalahkan Jepang. Kamu kira kita nggak bisa mengalahkan orang primitif? Koreksi, Sparta masih latihan dengan cara begitu. Apa mereka bisa cetak gol sampai puluhan? Gimana pun juga keluar uang. Yang penting, nggak dibikin 9-0 sama mereka sudah cukup. Baiklah, mulai. Kak Reksi, semangat, semangat. Hei, astaga, kamu ngapain? Kamu menyambungkan apa? Ayo lari, ayo lari. Baiklah. Koreksi, mereka nggak pura-pura. Koreksi, mereka beneran punya kemampuan. Udahlah, cepat lari. Ayo. Cuma begini, besar sekali nyalinya. Aku kira juara sejati atau apa. Nggak taunya, begini saja kemampuannya. Hah? Ya, pantas saja payah. Gimana pun tim pilihan Kasim, mereka sudah kehilangan kejantanannya. Menurutku, lebih baik mereka pulang, lalu makan teripang untuk memulihkan diri. Hei Roy, apa ini yang kamu maksud pasti menang? Kaisar, 1 kali gol. Baru 1 kali gol. Aduh. Babak awal berakhir. Skor 0-7. Tim Jenderal Krishna memimpin sekarang. Kalah sama Jepang. Ya sudahlah. Tapi sekarang lawan orang primitif saja. Gak bisa. Kurasa aku harus pulang dan membubarkan tim ini. Koreksi, pemain-pemain mereka kemampuannya sangat bagus. Jelaskan pada aku apa yang terjadi. Kamu gak bisa mengalahkan Sparta. Bukan kamu yang keluar uang. Gak masalah, kasih mereka muka. Kamu keluar uang. Kakak, kasih muka. Skor 0-7, sudah gak ada muka. Kaisar, masih mau dilanjutkan lagi? Baru babak pertama sudah 0-7. Kamu pikir mereka bisa mengejar di babak selanjutnya? Menurutku, Kasim kecil itu serahkan saja pada Jenderal Krishna. Dia cuma badut mencoba cari perhatian. Iya, Jenderal Krishna itu pilar negara kita. Bukan seseorang yang dapat dikalahkan Kasim kecil. Sampah, bawa dan penggal dia. Kaisar! Kaisar, jangan marah. Kenapa? Kamu mau dipenggal juga? Aku... Bukannya, ini cuma permainan bukan sungguhan, kan? Iya. Koreksi, ini beneran. Mereka nggak bercanda. Tentu saja, Kaisar sudah mengeluarkan perintah. Tinggal tunggu kepala kalian jatuh ke tanah. Kaisar aku mohon, kasih mereka kesempatan lagi. Di babak kedua, mereka pasti akan main dengan baik. Ayo bicara. Iya. Betul. Baiklah, aku kasih kalian kesempatan lagi. Kaisar, kekuatan anak buahku sudah sangat jelas. Mengancam membunuh mereka, tetap nggak akan mengalahkan kita. Di babak kedua, aku akan menaikkan skornya 2 kali lipat. Bukan reputasiku, Krishna yang dipertaruhkan. Itu betul. Para pencundang ini, apa pantas bermain? Gak usah bertanding lagi. Eksekusi saja mereka. Aku tahu mereka kurang. Gak sangka seburuk ini. Mereka benar-benar sangat memalukan. Kalian katakan, masih mau dilanjutkan? Mau. Bisa menang nggak? Bisa. Masuk. Betul, begitu caranya. Seri. Kaisar, kita seri. Kalau seri memangnya kenapa? Tanding lagi. Kamu nggak lihat mereka terluka seperti itu? Gimana mau tanding lagi? Sepertinya kamu mengakui kemampuanmu nggak sebanding. Dalam sepak bola, dibanding Jenderal Krishna, masih bisa dibilang sebanding. Besok, kita bertanding lagi yang lain.
Kalau begitu 2 dari 3 yang terbaik saja. Hei Ron, pertandingan selanjutnya jangan buat aku menyesal. Mengantar kepergian Kiai Kaisar. Nggak bisa, terlalu berbahaya. Sehabis pertandingan ini aku akan kabur. Kalau enggak, nyawaku dalam bahaya. Hei Roy, kemarilah. Pemainmu ini gak jelek juga, tapi kemampuannya perlu ditingkatkan. Gimana kalau beberapa hari ke depan aku akan suruh Tina melatih mereka dengan keras. Setelah selesai pertandingan, baru aku kembalikan padamu. Ini nggak ada di kontrak, tambah uangnya. Terlalu bahaya. Kalau kehilangan tim nasional, aku bisa dikuliti kalau kembali. Nggak bisa. Pertandingan kedua, aku harus menang. Kaisar? Kaisar jahat. Pertemuan baru saja selesai, kenapa sudah ganti baju ini? Oh, ini sedang menyamar. Kunjungan penyamaran. Gadis istana harem memang yang terbaik. Kaisar, kamu jahat. Kaisar, apa masih khawatir masalah pertandingan hari ini? Iya. Kakak bersalah. Aku mohon Kaisar memaafkan kesalahan kakak. Astaga, jadi wanita ini adik Jenderal Krishna. Iya, pertama bertemu, dia bilang Jenderal kembali ke kerajaan. Dan dia yakin Kaisar akan datang ke kamarnya. Hari itu aku terlalu nafsu, nggak begitu menyadari. Nggak apa-apa, sudah terbiasa. Habislah sudah, sekarang aku pasti harus menang. Kalau enggak, walaupun Kaisar gak memenggalku, Jenderal Krishna pasti akan bunuh aku. Kalau Kaisar nggak senang, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Aku mana tega membunuh kakak dari istriku tersayang. Prajuritnya Jenderal Krishna memiliki badan yang sangat bugar. Gimana biar bisa menang? Ketemu. Tapi ini berbahaya. Aku harus meninggalkan keluarga aku cukup uang. Kaisar, semua milikku itu milikmu. Kenapa kamu mencuri? Aku cuma tanganku gatal. Permaisuri, tenang saja. Aku akan menggantinya 2 kali lipat nanti. Kaisar, si Roy itu, dia telah menghilang lagi. Apa? Apa kamu dapat sesuatu dari tim itu? Enggak. Mereka cuma bilang kita menahan mereka secara ilegal, menyuruh kita secepatnya lepaskan. Kalau nggak mereka menunda pertandingan, kita yang disalahkan. Kenapa nggak taruh pisau di leher mereka? Permainannya sangat buruk. Masih berani bertanding. Tuan Surya, aku nggak yakin. Apa maksudnya? Lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat. Aku nggak pernah dengar. Tapi kedengarannya sangat hebat. Mungkinkah itu tema pertandingan hari ini? Cuma Kasim nggak menghargai Jenderal Krishna. Di atas lapangan latihan, siapa yang bisa mengalahkan Jenderal? Bagaimanapun juga, dia yang minta untuk mati. Kaisar tiba. Salam pada Kaisar. Berdirilah. Kaisar. Dia bawa sekelompok orang aneh lagi. Melihat orang-orang ini, nggak lebih hebat dari tim yang kemarin. Betul. Nggak mungkin kayak kemarin lagi. Mereka baru berusaha setelah lehernya dikasih pisau. Roy, kalau kamu kalah lagi hari ini, aku nggak bisa selamatkan kamu. Kaisar, kalau kali ini kalah lagi, nggak usah angkat tangan. Aku akan menggantung diri di gerbang kota. Hari ini bertanding apa? Pertandingan hari ini, 2 dari 3 terbaik. Yang pertama, lompat tinggi. Sederhananya,
Siapa yang bisa melompati tiang itu, dia yang menang. Kalau bisa melompati semuanya, kita akan menaikkan tiang dan bertanding lagi. Apa gunanya ini? Ini semua cuma permainan. Bukan. Tingkat korban tertinggi itu adalah tentara pengintai. Kalau mereka bisa melompat lebih tinggi, lebih jauh, mereka bisa menghindari panah, meningkatkan peluang untuk hidup. Kalau begitu, pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai. Hei. Wah. Hah? Hah? Aish. Lucu juga. Jenderal Krishna, kenapa prajuritmu bertingkah seperti badut? Mereka bisa melakukan ini, Jenderal Krishna. Kamu bilang pasukanmu bisa lakukan apapun. Gak guna. Mereka bisa lebih dari ini. Akan kulakukan sendiri. Oh, Aduh. Aku nggak yakin kalian bisa lompati itu. iya kah? Mulai. Gimana kalau gitu? Apa masalahnya kalau cuma menang sekali? Ronde kedua. Dimulai. Dimulai. Ini terlalu gampang. Tapi ini bukan lari biasa. Semuanya lihatlah lintasan ini. Ini itu. Kaisar, ini tuh halang rintang. Halang rintang? Apa itu halang rintang? Saat pasukan kita berperang, mereka pasti bertemu dengan banyak rintangan. Halang rintang dapat melatih mereka menghadapi banyak rintangan dan juga meningkatkan kemampuan pasukan. Kalau dilihat lagi, ide ini cukup bagus. Lakukan. Pemimpin regu, sekarang kamu harus bertanding denganku. Wah, aku bertanding? Ini tuh kerjaan profesional. Harusnya orang ahli yang lakukan. Kamu banyak omong. Kamu pikir aku nggak bisa? Kalau kamu nggak bisa, kenapa suruh pasukanku melakukannya? Kalau aku, Jenderal Krishna, itu sudah berlebihan. Benar sekali. Komandan apa yang maju sendiri ke pertempuran? Kenapa tidak? Aku memimpin serangan dalam tiap pertempuran. Maksudku, aku bisa lari sih. Tapi kerjaan kayak begini, gimana bisa aku lakukan sendiri? Jenderal Krishna benar, kamu harus bertanding. Hah? Beneran aku? Kali ini saja, jangan ulangi lagi. Tapi aku... Kalau nggak mau, kepalamu bisa langsung putus. Aduh, sialan. Kaisar ini. Baiklah. Untung aku suka olahraga. Aku sering lari di pusat latihan juga. Mari kita mulai pertandingannya. Semuanya bersiap. Mulai. Ternyata punya bakat ya. Benar. Ternyata dia punya bakat. Kaisar!
Jadi, apa Jenderal Krishna puas sekarang? Ronde kedua. Binaraga. Binaraga? Maksudnya apa? Jadi binaraga itu, kalian harus menunjukkan tubuh kalian. Dan biarkan kaisar dan para pejabat menilai tubuh siapa yang paling bagus. Lalu orang itu yang akan menang. Sungguh sangat keterlaluan. Menilai seorang pria dari tubuhnya. Bukan begitu. Kebugaran itu butuh dedikasi yang panjang. Kalau kamu punya tubuh yang bagus, bukannya bisa melakukan banyak hal. Tentara kita unggul dalam daya tahan. Silahkan. Wah, ini sangat luar biasa. Kaisar, kita minta pendapat Kaisar. Baiklah. Ya ampun, orang ini gay kah? Aku harus jaga jarak dengannya. Orangnya Roy cukup bagus. Tapi aku percaya, pria dengan bekas luka di tubuhnya memiliki kesan pemenang. Dia berjuang untuk kerajaan Kiro kita. Karena itu, ronde ini pasukan Jenderal Krishna yang menang. Loh, mana bisa? Itu benar. Tentara berjuang untuk negaranya. Menang ratusan perang. Jenderal kereta dan kavaleri sudah biasa. Pasukan Jenderal Krishna memang bagus. Tunggu dulu. Kalian ini di pihak siapa? Aku juga milih Jenderal Krishna. Apa-apaan ini? Kalian bercanda ya? Oke lah kalau begini. Ini pakai sistem menang 2 dari 3. Kurasa aku akan menang hari ini. Jenderal Krishna, kamu menang ronde ini. Tapi ini menang 2 dari 3. Kamu kalah, menangmu tadi cuma beruntung. Kita akan melihat pemenangnya besok. Pelayanmu ini izin keluar. Pelayanmu ini izin keluar. Jenderal, mengenai pertandingan besok, kita harus waspada. Menurutmu, aku harus apa? Jenderal, aku punya rencana. Langsung kerjakan. Hey Roy, kamu menolong kita menang 1 ronde. Kamu mau hadiah apa? Aku nggak berani minta. Kewajiban budak melayani tuannya. Baiklah, nggak buruk. Kamu sudah buktikan kesetiaanmu. Kalau yang mulia senang, gimana kalau memanggil peserta sebelumnya? Mereka sedang berlatih dengan staf istana. Mereka ingin belajar beberapa skill. Kalau latihannya selesai, akan kita izinkan kembali. Kamu dengar itu kan? Bukan berarti kita nggak mau lepasin. Mereka lah yang nggak mau keluar. Hah? Kakak, ku dengar kamu kalah waktu bertanding. Nggak perlu dimasukin hati. Dia itu kaisar dan kamu cuma rakyatnya. Kamu nggak bisa terseret masalah dengannya. Wanita nggak boleh ikut masalah pria. Baiklah adikku. Kali ini aku datang untuk menyelesaikan masalahku dengan kaisar. Beneran? Hubunganku renggang dengan kaisar. Cuma karena seorang Kasim Junior. Seorang Kasim Junior? Seorang Kasim Junior berani mengganggu hubungan kaisar dengan kakakku? Dia pantas mati. Tentu saja. Selama kamu bantu aku bunuh dia, hubunganku dengan kaisar akan kembali harmonis. Gak perlu khawatir, Kak. Gak akan kubiarin kamu kalah lagi. Bagus. Ini lukisan mukanya. Cari cara untuk bunuh dia. Baiklah, aku pergi dulu. Kok bisa dia? Dia seorang Kasim. Gimana bisa dia seorang Kasim? Gak bisa. Dia harus mati. Kalau dia gak mati, kaisar bisa tahu. Lalu semua keluargaku akan mati. Sayangku. Gak ada orang kah? Brenda.
Brenda. Kaisar, Sayangku sangat pengen aku datang. Ada apa memangnya? aku cuma kangen kamu, Kaisar. Oh, padahal baru sehari. Dan kamu sangat kangen aku begini. Jangan buru-buru, Kaisar. Ayo makan dulu. Dasar kamu ini. Silahkan, Kaisar. Untuk kemenangan hari ini, Jenderal kirim ucapan selamat. Biarkan aku menyuapimu. Sayangku, wine apa ini? Rasanya Kuat sekali. Dasar Kasim sialan, itu minuman terakhir untukmu. kamu. Sayangku, kamu ngapain? Cepat lepaskan aku. Dasar Kasim, beraninya kamu menyamar jadi kaisar. Sayangku, kamu salah paham. Aku itu kaisar. Kaisar? Kamu beneran mau nipu aku, ha? Roy, juga dikenal Roy Vince, masuk istana pada awal tahun. Dia pengawal pribadi kaisar. Bukan sayangku. Turunkan pisaunya dulu. Biarkan ku jelaskan semuanya. Dengerin kamu jelasin gimana aku dibodohi. Hari ini, ku bunuh kamu dengan ribuan tusukan. Sekarang ku mulai dari mana? Kasim kecil ini. Ayo kita mulai dari sini. Jangan. Tolong jangan. Bangunlah. Aku masih sadar, kamu pikir aku tidur. Permaisuri bermartabat itu direbut sama Kasim sepertimu. Menurutmu siapa yang menyuruhku mengejarmu? Saudaramu itu jenderal. Kamu pikir dia bisa tenang sedang kamu dapat semua ini? Gak mungkin. Kaisar gak mungkin begini. Kamu pikir ada cinta sejati di sini? Semua ini cuma supaya Kaisar dapat informasi untuk Jenderal Krishna. Itu kenapa aku disuruh tidur denganmu? Gak mungkin. Gak mungkin. Ah. Akhirnya aku berhasil menipunya. Jangan khawatir. Kalau Kaisar nggak sayang kamu, biar aku. Selain itu, kata Kaisar, kalau Jenderal Krishna bisa dicopot dari jabatannya, dia akan ngabulin satu permintaanku. Untuk itu, aku minta untuk menikahimu. Beneran? Itulah kenyataannya. Kalau enggak, aku nggak mungkin berani masuk ke kamarmu. Lagi pula, Kalau nggak diizinin sama Kaisar, mana mungkin Kasim sepertiku kesini? Meski Kaisar setuju, dunia yang seluas ini, aku harus pergi kemana? Apa kamu percaya kalau ada tempat di mana pria cuma menikah dengan satu wanita dan nggak ada pertarungan dan pembunuhan? Semua orang hidup dalam damai dan bahagia. Apa tempat itu beneran ada? Aku bersumpah, setelah semua ini, aku akan mengantarmu. Roy sayangku. Oh, Roy sayangku, apa aku nyakitin kamu? enggak. Selama kamu mau, kamu bisa papain aku. Barusan, kamu buat aku tidur kayak gini. Kalau kamu menebas ke bawah, aku akan jadi orang tanpa kepala. Kamu sangat nakal, Roy sayangku. Jangan khawatir. Asal semua ini selesai, aku akan datang padamu. Wanita zaman kuno sangat mudah ditipu. Aku menipunya dengan alasan ngawur. Tapi, aku mungkin gak bisa lama-lama di sini. Aku harus lepasin mereka untuk kembali bersama. Roy Vinve, kamu sangat berani ya, beraninya tidur dengan wanitaku. Sangat kurang ajar, beraninya kamu tidur dengan Ayo. wanitaku. Tolong tenang dulu, pelayanmu. Gak tahu kamu bicara apa. Kalau Kaisar tahu aku tidur dengan wanitanya, bahkan 9 kepala bakal kurang untuknya. Gak paham? Dari mana kamu datang, ah? Kaisar, itu karena permaisuri memanggilku untuk datang. Selain itu, aku cuma seorang Kasim. Gimana itu mungkin tidur dengan permaisuri? Kasim? Tina, dengan ini, gimana kamu bisa membela diri? Mati aku. Akan kupotong dia jadi ribuan bagian. Kaisar, bebaskan aku. Tolong bebaskan aku, Kaisar. Pertandingan ketiga masih butuh aku. Butuh kamu. Kamu pikir kamu itu orang penting? Untuk pertandingan ketiga, Kaisar memutuskan berduel dengan Jenderal Krishna.
Jenderal Krishna juga seorang militer, gak mungkin setara dengan Kaisar. Kemenangan Kaisar sudah dijamin. Kaisar, aku pandai menulis juga. Aku ingat 300 puisi 3. Aku tahu banyak puisi dari banyak ahli. Aku bisa bantu banyak, Kaisar. Bawa dia pergi. Tunggu, jangan. Ayo. Kaisar, tolong pertimbangkan ya. Mati aku. Penipu malah ketipu. Kenapa Kaisar ini bukan wanita? Kalau wanita pasti akulah yang menang. Bisa saja ku bawa ke dunia kita. Tunggu dulu. Kurung dia sementara. Kita urus dia setelah pertandingan. Cepat jalan. Salam Kaisar. Di mana si Kasim? Kita setuju pertandingan hari ketiga diadakan di Kairo. Mana dia? Roy saat ini punya urusan penting, jadi dia kasih aku wewenang untuk menggantikannya. Kaisar, jadi pertandingan apa di hari ketiga ini? Kiro punya prestasi dalam administrasi dan militer. 2 hari pertama, kita beradu seni perang. Pada hari ketiga, kita tanding prestasi administrasi. Jenderal Krishna, kuakui kamu punya skill mimpin pasukan. Tapi, kalau menulis kamu gak mungkin menang. Itu benar, Jenderal Krishna. Kusarankan menyerah saja sekarang. Kalau enggak, itu cuma membuat semuanya malu. Kamu minum ya. Ngomong ngawur di siang bolong. Aku ini seorang jenderal besar. Aku ahli dalam administrasi atau militer. Tapi nggak perlu khawatir. Aku nggak perlu turun tangan untuk ini. Di mana Tuan Reksi? Bukannya itu Reksi, ketua dari dunia sastra? Beberapa hari lalu, Tuan Reksi melakukan sumpah setia padaku. Dia jadi penasihat di bawahku sekarang. Salam Kaisar. Tamat sudah, kenapa dia di sini? Mendiang Kaisar, bilang ada 10 sastra. Tuan Reksi mungkin bisa 8. Kukira dia mengasingkan diri. Kenapa dia ada di sini? Apa gunanya bertanding sekarang? Siapa yang berani? Salam Kaisar. Tuan Reksi di sini. Tuan Reksi, kamu sudah lama hidup di gunung dan meninggalkan urusan duniawi. Kenapa kamu ada di sini sekarang? Aku dikasih tugas cuma untuk setia untuk orang ini. Kaisar, kita bahkan belum mulai. Tapi semua orang sudah pesimis. Masih mau bertanding? Pastilah, kita harus melakukannya. Pihakku sudah menang 2 kali, sekali imbang dan sekali kalah. Baiklah, hari ini kita akan melakukan 3 ronde lagi. Agar nggak ada yang mikir aku menjadi sombong karena perlakuan istimewa. Kalau kamu kalah kali ini, Jenderal, kamu nggak punya alasan lagi. Lambang harimau ini, kalau aku kalah hari ini, kamu bisa mengambilnya. Tuan Reksi, gimana kita bertandingnya? Ronde pertama, kemampuan membaca dan menulis. Kalau Kaisar nggak mengenali aksara ini, aku rasa kita tidak perlu melanjutkan. Aku cuma tahu aksara hantu. Kalau dipisah mungkin aku bisa baca. Tapi artinya apa kalau digabung? Kamu itu pejabat sipil, kenapa nanya aku? Apa ada yang tahu cara membacanya? Ada yang bisa baca tidak? Kalau Kaisar nggak bisa lolos, aku khawatir kamu jadi bahan candaan. Kaisar, kalau kamu nggak bisa kenal aksaranya, ronde pertama jadi kemenangan kita. Dasar orang bodoh nggak guna. Aku akan mencobanya. Roy, Salam Kaisar. ngapain kamu kesini? Pelayan ini punya bakat dalam sastra. Kudengar Kaisar bertanding sastra. Jadi aku datang untuk sedikit membantu. Kalau bukan karena Brenda memohon padaku untuk meredakan antara kamu dan Jenderal, aku nggak mungkin datang. Roy, kamu harus hentikan kakakku. Kakakku mengundang sastrawan Reksi. Kalau Kaisar kalah di sini, aku takut dia akan memberontak. Sayangku, ketika 2 kekuatan seperti Jenderal dan Kaisar perang, aku khawatir kita terseret. Ayo, akan kubawa kamu ke dunia lain. Ayo. Roy, aku sudah bersama kakakku sejak kecil. Dia mungkin agak kasar. Tetap saja dia kakakku. Tampaknya, aku nggak tahu gimana aku lanjutkan hidup. Oke. Roy, aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku mohon padamu. Hah? Jadi kamu punya hati? Kalau kamu menang, yang terjadi di masa lalu aku anggap berlalu. Dan akan kujanjikan satu hal. Makasih, Kaisar. Dia Kasim dari istana. beraninya Kasim kecil begitu, kurang ajar. Apa kamu bisa baca? Aku nggak terlalu bisa. Tapi untungnya, aksara ini aku bisa. Pa xiao kui ji, chi mei wang liang, ji yi man kui. Tuan Reksi, apakah aku benar? Tuan Reksi,
Apakah aku benar? Benar. Kamu benar semua. Roy, kamu sangat hebat. Bagus. Jadi kita menang ronde pertama. Apa kita masih mau lanjut? Sekalipun kamu menang 2 ronde lagi, kita akan tetap seri. Kamu cuma tahu beberapa aksara sulit. Gimana bisa kamu sebut itu skill sastra? Dari mana sastranya? Kaisar, Jenderal Krishna nggak terima hasilnya. Kalau gitu kita ajukan tantangan lain. Kaisar itu ahli strategi dan sastra. Jenderal Krishna, kamu cuma mempermalukan dirimu sendiri. Katakan yang kamu mau. Tetap cuma karakter nggak dikenal. Jenderal Krishna, cuma kamu yang bilang aksara nggak dikenal. Aku nggak bilang aksara ini, aksara nggak dikenal. Ini jelas aksara yang digunakan Kaisar untuk mengajar anak-anak. Mengajar anak-anak? Itu benar. Quỷ之火把前尘上刀光，四方天地锣鼓震荡。古人相信神一变而亮，八朝魁迹魑魅魍魉。有双若灼，火焰炎炎，谁知渺漫瑰宝。重重接力行谁一起去独行醍醐灌顶连绵挂蝶凤尾龟孽龙行大大犄角旮旯娉婷袅娜涕泗滂沱南那不休虎狼不忧多阶跌血。 Itu dari buku anak-anak yang lucu. Gimana dengan aksara nggak dikenal ini? Lalu, kenapa mereka nggak bisa membacanya? Ya ampun. Pejabat itu cuma malu. Jadi mereka nggak mau debat denganmu. Jenderal, kamu sudah pergi lama. Ibu kota ini sudah nggak kayak dulu. Nah itu benar. Kami nggak mau repot membacanya. Siapa di sini yang nggak bisa baca itu? Bukankah itu cuma iblis dan monster? Dengan keagungan kaisar di sini nggak ada tempat untuk mereka. Waktu perjalanan, kutemukan bait puisi yang sangat hebat. Kalau Kaisar dapat menebaknya, maka aku akan menerimanya. Rexy, dasar nggak tahu diri. Kamu bilang sangat hebat. Gimana mungkin orang lain menandinginya? Benar, ini cuma sebuah jebakan. Nggak ada yang benar. Gimana kamu bisa menilainya? Tuan Rexy, kalau itu memang bait terhebat, lalu gimana menilainya? Jangan khawatir Kaisar, aku Rexy berjanji padamu. Selama konsepnya selaras dan strukturnya kuat, itu akan diterima. Baiklah, Tuan Rexy silahkan sebutkan baitnya. Sendirian ku ambil bunga sakura, menyapu salju. Sendirian ku ambil bunga sakura, menyapu salju. Itu gak terdengar sulit. Iya, kurasa aku juga bisa melakukan ini. Dengan satu jari ku bentuk dunia. Gimana? Salah. Tuan Rexy, kamu bercanda. Satu jari untuk mengumpulkan, dunia untuk bunga sakura, mengamankan untuk salju. Struktur puitis yang indah, gimana nggak cocok? Strukturnya pas, tapi kamu belum menemukan makna esensinya. Strukturnya punya kecocokan sempurna. Apa makna esensial yang perlu dipahami? Bukannya ini bait kisah hidup. Tuan Liman, strukturnya bagus, tapi maknanya masih nggak tertangkap. Kaisar, silahkan tentukan. Baiklah, berhenti memalukan diri. Itu jelas gak benar. Biar aku coba. Yang tertinggal cuma jejak kaki ayam. Yang tertinggal cuma jejak kaki ayam. Nggak benar. Apa? Memegang jadi pedang, sendiri jadi ekor. Bunga sakura jadi jejak kaki ayam. Salju jadi jejak batu. Keduanya punya kesan damai, seperti salju di gunung. Dilihat dari ini, kenapa ini nggak benar? Aku cuma bilang, punyaku lebih bagus. Kamu tahu apa? Kamulah orang yang nggak paham. Cukup, buat apa ribut? Roy, Meski Kaisar Langit sendiri yang datang, tetap saja ucapanku yang menentukan nasib dunia, iya kan? Sapu dupa tiba. Tempat linas senam tumbuh. Kenapa rasanya masih belum sebaik Tuan Surya? Sudah aku bilang, aku yang paling jago. Yang mulia, nggak satu pun dari kata ini yang sesuai sama harapan saya. menurut Tuan Rexy, Roy itu nggak benar. Doa restu milik Fajar, solusi lahirkan siasat. Saya merangkainya menggunakan tangga nada barat. Cara buatnya, do, re, mi, fa, sol, la, si. Oh, jadi itu sesuai.
sama 7 tangga nada. Kalimat apa yang kupasangkan tadi? Pantas saja aku merasa aneh. Ternyata ada makna tersirat kayak gini. Aku nggak bisa tebak teka-tekinya. Kayaknya kita kalah dalam ronde ini. Sayang sekali ya. Apa salahnya? Tuan Roy, saya akui Anda memang punya kemampuan. Tapi jawaban kalimat Anda benar-benar nggak adil. Benar. Kalau nggak paham teka-teki di baliknya, sebagus apapun rimanya, itu juga bukan jawaban sempurna. Lagi pula, kalimat keduamu itu nggak bagus-bagus amat juga. Kaisar, meski dalam hal sastra nggak ada yang terbaik, tapi kalau semuanya kayak Tuan Roy yang memaksakan kehendak, saya khawatir kompetisi ini nggak ada gunanya untuk dilanjutkan. Kalau kamu mau mati lebih cepat, langsung bilang saja. Orang macam apa kamu? Saran saya, kalau nggak tahu diam saja daripada jadi bahan tertawaan orang. Tuan Rexy, bisa Anda ulangi lagi kalimat kedua yang baru saja? Saya buat itu. Sapu dupa tiba tempat lina senam tubuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Anda itu yang 7 anak tangga kan? Tapi yang punyaku itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menurutmu gimana? Ternyata begitu. Oh, ternyata begitu. Luar biasa. Untuk ronde ini, saya mengaku kalah. Jenderal Krishna, Anda sudah kalah 2 ronde. Masih mau tanding lagi? Tentu saja, mau tanding lagi. Pertandingan kalimat ini cuma urusan kecil. Urusan kecil. Lalu menurut Jenderal Krishna, apa itu yang besar? Tentu saja puisi. Kaisar, karena Jenderal Krishna merasa belum cukup malu, kalau begitu ronde ketiga, tanding puisi saja. Saya yang mulai duluan. Saya harus tegaskan sejak awal. Puisi ini bukan karangan saya. Saya cuma dengar Kaisar melantunkannya. Lalu saya menghafalnya. Angin kencang menguji rumput yang perkasa. Kekacauan mengungkap mantri yang setia. Demi ketentraman di seluruh Mayapada, bijaklah dengan kasih dalam jiwa. Puisi ini berjudul Pujian untuk Jenderal Krishna. Ini sih biasa saja. Iya, memang ada ketulusan di dalamnya. Tapi Tuan Rexy ahli dalam bidang ini. Seharusnya dia bisa buat kayak gitu. Tuan Rexy, Anda kan sangat berbakat. Seharusnya Anda bisa menandinginya kan? Kalau cuma puisi kayak gitu, saya rasa saya bisa buat yang nggak kalah bagus. Waktu itu, selain melantunkan puisi yang tadi, Kaisar juga melantunkan satu puisi lagi. Berjudul Melompat ke Depan. Tuan Rexy, dengarkan baik-baik. Di dasar laut, gunung pun gelap. Tiba di langit, dunia pun terang. Cerah meluas, sirna malam panjang. Sejauh pandang, kerlip bintang. Gelombang ambisi besar mulai membara demi selamatkan rakyat dari lara. Teguhkan tekad, kobarkan jiwa kesatria. Raih puncak takhta, buka gerbang sejahtera. Tuan Rexy, mungkin Anda paham maknanya. Saya nggak bisa menandinginya. Omong kosong kamu. Bukannya tadi bilang bisa menandinginya? Padahal puisi yang ini jauh lebih sederhana dan mudah dipahami dibanding yang pertama. Kenapa kamu nggak bisa menandinginya? Aku nggak bisa menandinginya. Angin kencang menguji rumput yang perkasa. Kekacauan mengungkap menteri yang setia. Ini penilaian Kaisar terhadap para menterinya. Di dasar laut, gunung pun gelap. Tiba di langit, dunia pun terang. Ini perwujudan tekad dan ambisi Kaisar. Puisi ini cocok untuk seorang Kaisar. Selain Kaisar, siapa lagi yang bisa ciptakan puisi sedalam ini? Yang peduli dengan dunia. Hidup Kaisar. Panjang umur selalu. Saya rela mengaku kalah. Kaisar benar-benar berbakat. Sekarang total ada 3 ronde dengan total 6 pertandingan. Kalian menang 1 ronde, seri 1 ronde. Apa masih mau bertanding lagi? Jenderal Krishna, jangan sampai lupa sama janji taruhannya. Saya rela mengundurkan diri dari jabatan jenderal besar. Kaisar, awas! Lindungi Kaisar! Lindungi Kaisar! Kak, jangan! Kaisar! Roy, kamu gak apa-apa kan? Pantas saja kena foto dada Kaisar, mantep banget.
Saya nggak apa-apa. Kaisar, Anda lupa kalau saya sudah pakai rompi anti peluru. Bagus, bagus, bagus. Jangan melawan lagi. Aku sudah perlakukan kamu dengan baik, kenapa malah memberontak? Menang jadi raja, kalah jadi abu. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Mau bunuh atau siksa aku, terserah Kaisar. Kak! Adik, Kaisar! Demi kerja keras dan jasa-jasa kakakku selama bertahun-tahun, mohon ampuni nyawanya. Jenderal Krishna, nggak kusangka hatimu sebuah serigala. Berani memberontak, seluruh generasi layak dihukum mati. Benar, berani memberontak. Seluruh generasi layak dihukum mati. Pengawal, eksekusi dia. Tunggu. Kaisar, bukannya Anda baru saja janji kalau saya menang, Anda mau kabulkan satu permintaan saya. Benar? Saya harap Kaisar ampuni nyawa Jenderal Krishna. Apa? Kamu tahu nggak kalau nggak basmi kejahatan nanti bisa timbul masalah apa? Saya punya cara buat bereskan masalah Jenderal Krishna. Kaisar, bukannya Anda tahu kalau aku ini berasal dari dunia lain. Kirim saja Jenderal Krishna ke dunia kami. Saya berani jamin dia nggak akan buat kekacauan lagi. Baik. Biarkan dia hidup kali ini. Hah? Terima kasih, Kaisar. Jadi ini gerbang menuju duniamu. Benar. Nanti mereka semua pergi. Kamu ikut sama aku. Kita tinggalkan dunia ini dan gak akan kembali lagi. Akhirnya waktunya pulang. Begitu sampai di duniaku, apa kamu masih bisa buat kekacauan lagi? Lari! Mau pergi kemana, ha? Jangan tutup pintunya! Bukan! Apa maksud kalian? Aku mau panggil Kaisar! Terima kasih. Jangan teriak lagi. Coba bilang, apa maksud Kaisar keparat itu? Nggak kasih kita pulang, terus kurung kita di Istana Ratu. Apa-apaan ini? Sebenarnya begini juga nggak apa-apa. Dulu waktu aku jadi permaisuri, bukannya itu juga semacam penjara terselubung. Aduh. Apa sih maksud Kaisar keparat itu? Jelas-jelas aku selingkuh, tapi dia masih bisa tahan. Roy, karena Kaisar nggak hukum kita, lebih baik kita hidup di sini dengan tenang ya. Masalah kakakku. Terima kasih ya. Kaisar, saya nggak ngerti kenapa Anda hentikan Roy, nggak kasih dia pergi, malah suruh dia tinggal. Kenapa? Kamu juga sudah dengar dia ngomong dia sama sekali bukan dari dunia kita. Di belakangnya masih ada dunia lain. Kalau gitu jangan suruh dia tinggal. Harusnya kita bunuh mereka semua. Biar mereka tetap di sini. Kekerasan gak akan selesaikan masalah apapun. Aku justru mau lihat apa dia benaran mampu atau cuma manfaatkan dunia asalnya. Apalagi... Apalagi apa? Gak ada apa-apa. Kasih ini buat dia. Kasih tahu dia, asalkan dia selesaikan tugasnya, tentu saja aku akan bebaskan dia. Roy, dengarkan. Nggak mau. Ada titah dari Kaisar. Aku tahu kalau kamu kesal, tapi jangan marah dulu. Aku pernah janji satu hal sama kamu, yaitu melepaskan Krishna. Kalau kamu bisa bantu aku bereskan satu masalah lagi, aku kasih kamu pulang. Apa beneran? Tertulis dengan sangat jelas di sini. Hah? Kaisar buat kamu jadi kesulitan ya, bantuan pangan dan penempatan pengungsi. Bukannya ini ujung-ujungnya soal uang. Ditambah lagi kamu diminta pakai cara nggak biasa tapi nggak kasih kamu dukungan apapun. Masalah besar kayak gini pasti juga buat para menteri istana kewalahan. Bagian ini kamu nggak ngerti. Punya ini saja sudah cukup. Sayang, kita bakalan segera ketemu kakakmu. Tapi gimana cara dapetin uang pertama kita? Ngapain kamu ngelus-ngelus gitu? Wangi banget loh, coba cium. Wah,
Wangi banget. Oh iya, wanita di istana bersaing buat dapatkan perhatian dan posisi. Lagi pula, mereka semua keluarga pejabat tinggi dan bangsawan. Kalau aku bisa jalanin bisnis parfum ini, aku pasti bisa dapat uang yang banyak. Sayang, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Roy, berhasil nggak sih? Katamu mau buat parfum, kok bau banget? Pasti akan berhasil kok. Parfum itu memang bau di awal. Tunggu setelah aku mengolahnya nanti. Baru akan wangi. Kalau nggak tahan sama baunya, mending balik dulu deh. Nanti kalau sudah selesai aku rebus, kamu bakal tahu hasilnya. Astaga. Coba cium. Coba cium. Nggak mau. Ayo cium dong. Mau cium lagi? Ini apa? Wangi banget. Gimana? Mau nggak? Kalau nggak aku kasih buat orang lain loh. Roy, apa aku salah? Menurutmu, kalau barang ini kita jual di Istana Harem, bisa laku mahal nggak ya? Tentu saja bisa. Nggak makan pun rela buat beli 1 botol. Parfumnya kak, silakan. 1 tetes bikin mabuk kepayang, 2 tetes bikin lengket tak terpisahkan. Cocok buat di rumah atau lagi jalan-jalan. Jaminan bikin pasangan makin nempel. Hehehe. Roy, kamu belajar kata-kata itu dari mana? Kenapa? Ada masalah? Bikin geli banget. Ini yang kamu nggak ngerti. Anak muda sekarang justru suka yang kayak begini. Cepat-cepat ayo lihat. Lihat, orangnya datang kan? Ini apa ya? Ini namanya parfum. Ayo, coba dulu. Coba lihat. Ah, Wangi banget. Cepat coba cium. Ini berapa harganya? nggak mahal kok. Cuma 5 keping 1 botol. Mahal banget. Beneran nggak mahal kok. Botol sekecil ini bisa awet sampai setahun loh. Coba bayangin. Dalam setahun ini, kamu olesin parfum ini ke seluruh tubuh. Pujaan hatimu pasti nggak akan bisa lepas dari kamu. Aku mau. Aku juga mau. Oke. Aku mau 2 botol. Iya, Aku iya. juga Sabar, mau 2 botol. Jangan buru-buru. Satu persatu ya. Aku yang duluan. Itu. Ya, ini ambil. Ayo. Ini. Wangi banget. Lebih banyak lagi. Kita kaya. Cuma masalah kecil. Aku mau resep parfum kalian. Roy akhir-akhir ini lagi ngapain? Mereka lagi buka kios kecil di depan gerbang Istana Ratu. Khususnya menjual barang ini. Parfum. Wangi banget. Ayo, coba lihat. Resep parfum kalian. 1 keping perak. Aku akan beli. Tunggu. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Dia itu Pangeran Yanto. Dia kelola keuangan kekaisaran. Setengah uang kekaisaran ada di tangannya. Oh, Jadi Anda itu Pangeran Yanto. Anda mau resep parfum kami? Tentu saja boleh lah. Tapi maaf, kami berdua ini cuma pesuruh. Nggak bisa ambil keputusan. Iya, Pangeran Yanto, soal resep parfum ini kami memang gak bisa putuskan. Lalu siapa yang bisa putuskan? Ini. Tentu saja Kaisar yang putuskan. Jangan takuti aku pakai nama Kaisar. 1 mantan permaisuri yang sudah dilengserkan. 1 Kasim yang gak berguna. Membunuh kalian. Semudah membunuh seekor semut. Hari ini, resep parfum ini pasti akan aku ambil. Kalian lihat saja. Ini. Kayaknya paman tertarik sama barangku. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Kaisar, bagaimana bisa dibilang itu barang Anda? Kenapa? Ada bencana besar di Grodok. Aku minta Roy jual parfum ini buat galang dana dan bantuan bencana. Paman tertarik sama semua parfum itu. Jangan-jangan mau bantu aku juga atasi masalah bencana ini. Ini. Kaisar, saya tiba-tiba ingat ada urusan di rumah. Saya pergi dulu. Saya undur diri.
Terima kasih banyak, Kaisar. Cuma segini masih jauh dari apa yang aku mau. Masih jauh banget. Orang terkaya di Kairo, kamu nggak berani lawan dia. Taunya cuma incar hartaku yang nggak seberapa ini kan? Iya, Anda benar Kaisar. Ini baru pendanaan tahap pertama. Waktu terus berjalan, meski pamanku itu pemimpin terkaya di Kiro. Dia terkenal sangat pelit. Karena ada janji dari Kaisar terdahulu, aku nggak bisa berbuat banyak sama dia. Kaisar, kalau mau Pangeran Yanto keluar uang, saya punya satu cara. Kalau kamu bisa buat pamanku keluar uang meski sedikit, aku akan sangat terkesan sama kamu. Kaisar, kali ini kenapa nggak dicoba saja? Menarik. Kalau gitu, aku tunggu penampilanmu. Aneh. Kenapa Kaisar punya bau kayak parfum? Astaga, jangan-jangan Kaisar ini perempuan. Astaga, sial. Jangan-jangan Kaisar ini perempuan. Enggak. Kaisar ini banci, suka sama laki-laki. Nanti aku harus jauh-jauh dari dia. Ini kabar baik yang luar biasa. Ternyata Tuan Roy memang punya banyak cara. Iya benar. Tuan, ada kabar baik apa? Karena langkah Tuan Roy ini, kita para pejabat nanti bisa panen uang nih. Tuan Hugo, ada kabar baik Tuan Zaki. Dasar Kasim kecil. Sudah cukup nggak kasih aku resep parfumnya? Hah? Malah bersekongkol sama Kaisar dan suruh semua pejabat kucilkan aku. Sialan. Jangan khawatir, Tuan. Saya sudah cari informasi. Kaisar ada rencana renovasi perumahan di ibu kota. Ini denah perencanaannya. Dengar-dengar, Kaisar ada rencana renovasi perumahan di ibu kota dan minta para pejabat istana buat beli saham. Nanti seberapa banyak rumah yang terjual, para pejabat bisa dapat bagian keuntungan dari sana. Konyol banget. Masalah sebesar ini. Kenapa gak kasih tahu aku? Pangeran, saya dengar Kaisar nggak kasih tahu Anda karena Anda nggak mau bantu korban bencana. Kalau sampai jadi dibangun, dengan populasi ibu kota yang jutaan, berapa banyak uang yang bisa didapat? Gak bisa. Bisnis ini harus aku lakukan. Pangeran, ada angin apa datang ke istana hari ini? Tuan Roy, saya dengar Kaisar sudah serahkan proyek renovasi ibu kota ke tangan Anda. Benar. Ini kan buat bangun perumahan bagi korban bencana yang sudah kuras kantong pejabat. Gak ada pilihan lain, cuma bisa cari uang buat hidupi keluarga. Saya juga mau ikut serta dalam proyek renovasi ibu kota ini. Itu berita bagus. Kalau gitu, dengan bergabungnya Pangeran Yanto, modal awal kita bisa langsung berlipat ganda. Brenda, bawakan aku buku catatan keuangannya. Tuan Roy, Kaisar sudah bilang siapapun boleh bergabung kecuali Pangeran Yanto. Dia nggak bisa dipercaya. Mulai sekarang semua bisnis besar di Kiro nggak boleh libatkan dia. Pangeran Yanto, sudah dengar kan? Bukannya saya nggak mau bantu Anda. Beneran ini perintahnya Kaisar. Tuan Roy, saya dengar hubungan Anda dengan Kaisar sangat dekat. Saya bersedia keluarkan 20 miliar buat bantu korban bencana. Bukan cuma itu. Tolong dipertimbangkan lagi ya. Oh iya. Ini untuk... Kayaknya Anda sudah siap sebelumnya ya. Iya. Maksudmu apa dengan ini? Tadi Anda juga sudah bilang, ini bukannya dana bantuan bencana. Lalu Anda juga mau ikut investasi untuk renovasi ibu kota. Aduh, masa bisa lupa? Tuan Roy, saya dengar kali ini, siapa yang kasih dana paling banyak, maka bagian keuntungannya juga paling besar. Benar banget. Anda pasti nggak tahu. Yang minta bantuan saya sudah baris dari gerbang utara sampai gerbang selatan. Semuanya mau tambah investasi.
Astaga. Kalau begitu, saya bersedia investasi 50 miliar. 50 miliar? Ai. 50 miliar, banyak banget. Pangeran Yanto, sekarang Anda tinggal pulang. Tunggu hitung uang di rumah saja. Kaisar, berkat kucuran darah dari pangeran saat ini, para korban bencana sudah ditempatkan dengan layak. Pembangunan perumahan tahap pertama juga sudah berjalan sesuai rencana. Bagus. Ada desas-desus kabar dari luar kalau Kaisar punya keberuntungan seperti orang suci dari zaman kuno. Langit memberkati Kiro. Langit memberkati Kairo. Kairo. Kaisar, sekarang seluruh rakyat sudah terima bantuan. Tapi belum diketahui kapan renovasi perumahan ibu kota akan dimulai. Renovasi perumahan ibu kota? Sejak kapan ada masalah ini? Waktu itu Tuan Roy sendiri yang bilang. Katanya Anda mau renovasi ibu kota. Tuan Roy, Anda nggak kasih tahu Kaisar? Ah, iya benar. Lihat kan? Tuan Roy bilang itu benar. Anda dengar kan? Aku ingat sekarang. Ah. Tapi pembangunan rumah penampungan ini belum selesai. Kerajaan ini nggak mungkin punya 2 proyek besar secara bersamaan. Sedangkan untuk renovasi rumah di ibu kota itu urusan 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan? Gimana mungkin? Lihat peta perencanaan ini. Ini nggak tertulis. Di mana kamu lihatnya? Hah? Bukan yang tertulis di sini. Peta perencanaan untuk 20 tahun yang akan datang. Hah? 20 tahun yang akan datang? Waduh. Tabib Cito. Hari ini namanya jamuan perpisahan. Gak ada orang luar. Gak perlu formal banget. Terima kasih Kaisar atas kemurahan Anda. Terima kasih Kaisar atas kemurahan Anda. Aku dengar kamu bicarakan duniamu beberapa kali. Gak tahu dunia yang seperti apa bisa membuatmu sangat merindukannya. Dunia kami itu ada makanan untuk dimakan, ada pekerjaan untuk dilakukan. Setiap orang tahu apa yang harus dilakukan. Setiap orang memiliki tujuan, bekerja keras mewujudkannya. Yang paling penting, kamu gak perlu merasa tegang setiap hari, mengkhawatirkan kepalamu bakal jatuh di tanah. Dunia itu pasti indah. Iya, kalau kamu ke sana, kamu pasti sangat suka. Jadi menurutmu, dibandingkan dengan Kiros, mana yang lebih hebat? Menurutku begini. Kalau Kaisar memerintah dengan baik, memastikan kemakmuran untuk 500 tahun, bukan 1000 tahun, kurang lebih sama seperti duniaku. Dari apa yang kamu katakan, seumur hidupku, aku nggak bisa melihatnya. Itu, Kaisar nggak perlu meremehkan diri sendiri. Dunia kita ini dibangun sama kaisar dan jenderal yang nggak terhitung jumlahnya, sehingga bisa makmur dan besar seperti ini. Kaisar mungkin nggak bisa melihatnya. Bukan. Sebagai landasan, pasti akan jadi kaisar yang paling mempesona, yang paling pintar sepanjang sejarah, ditakdirkan untuk ditulis dalam sejarah. Keberhasilan nggak harus ada aku. Di dalam aku ada keberhasilan. Bersulang. Tapi aku kekurangan menteri yang baik. Gimana kalau kamu tinggal dan membantuku? Kaisar masih bercanda denganku. Seperti yang kamu katakan barusan, duniamu nggak akan kehilangan kamu. Tapi di sini, kamu cuma satu-satunya. Kaisar terlalu menyanjungku. Aku sebenarnya nggak ada keahlian apapun. Hal yang aku lakukan untuk Kaisar, semuanya cuma kebetulan saja. Kebetulan? Aku ingat kamu ketika kamu baru datang ke istana. Tujuanmu tidur dengan semua selir yang ada di kerajaan. Iya. Aduh. Kaisar jangan marah. Bukan. Gimana dia bisa tahu tujuanku itu? Tapi sekarang, kamu mau melakukan banyak hal untuk Brenda. Lalu kenapa kamu gak mau demi hal yang sama tetap tinggal? Apa aku gak pantas kamu bantu? Kaisar, hubunganku dengan Brenda. Untuk wanita secantik dia, aku rela melakukan apapun.
Benar, Kaisar. Aku yang pertama kali menggoda Roy. Itulah mengapa dia melakukan banyak hal. Kaisar, mohon ampuni dia. Jadi kamu demi dia melakukan banyak hal cuma karena dia seorang wanita. Betul. Angkat kepala. Astaga! Kalau begini, Roy bersedia untuk tinggal. Apa yang dia bisa kasih, aku bisa kasih juga. Yang dia nggak bisa kasih, aku bisa memenuhinya. Ya ampun! Kaisar, ternyata kamu wanita! Kaisar, gimana mungkin seorang wanita? Kaisar sebelumnya meninggal mendadak. Aku dibawa kembali dari rakyat biasa, lalu dinaikkan ke tahta. Tapi Kiros nggak pernah punya kaisar wanita dalam sejarah, jadi aku harus menyamar sebagai laki-laki sejak saat itu. Oh, ternyata begitu. Astaga, kecantikannya di luar kewajaran. Apa aku tinggal di sini saja? Nggak bisa, nggak bisa. Kaisar, tolong ampuni aku. Di duniaku, satu pria cuma bisa menikahi satu wanita. Aku sudah punya Brenda. Roy, baiklah. Kalian berdua boleh pergi. Terima kasih atas kebaikan Kaisar. Aku Wandi bersumpah atas kepalaku. Kalau Kaisar itu wanita, punya hak apa dia menjadi Kaisar Kairos? Wandi, apa kamu yakin kejahatan ini bisa dihukum dengan eksekusi seluruh keluarga? Aku Pangeran Yoris. Mungkin nggak terlalu mampu, tapi aku masih memiliki garis keturunan raja. Seberapa hebatnya Kaisar? Dia cuma seorang wanita. Gimana bisa pantas jadi Kaisar Kairos? Kamu... Wandi, ini maksudnya apa? Ini garis keturunan keluarga kerajaan Kairos. Di sini mencatat nama dan pewaris dari para kaisar terdahulu. Dan setelah kaisar terakhir, di bawah nama kaisar sekarang. Jenis kelaminnya ditulis wanita. Dengan kata lain, kaisar yang kita layani setiap hari, dia ternyata wanita. Tutup mulutmu! Hah? Ini... Gimana bisa? Gimana mungkin dia seorang wanita? Benar, wanita nggak berbakat itu kewajiban. Gimana kita bisa menghormati wanita sebagai kaisar? Ini pasti rencana Pangeran Wandi. Kaisar, Kairos dipertaruhkan. Aku memberanikan diri bertanya. Kaisar, apa Anda benar wanita? Betul. Aku seorang wanita. Dan aku juga Kaisar. Hah? Ini... Sudah dengar kan? Dia sendiri yang mengakuinya. Kata siapa wanita nggak bisa jadi kaisar? Siapa yang buat aturannya? Kalau kaisar harus seorang pria. Putra langit, mandat yang datang dari surga. Cuma putra langit yang bisa menjadi kaisar. Karina, petir ini kemarahan langit karena kamu menjadi kaisar. Sangat konyol. Sangat konyol. Kenapa kamu nggak bilang petir ini? Kemarahan langit pada kalian semua. Beraninya kalian mempertanyakan otoritas kaisar. Karina, putri dari kaisar terdahulu. Dia punya bakat alami untuk mewarisi tahta. Omong kosong. Sejak berdirinya kerajaan Kairos, gak ada kaisar wanita. Kalau kamu cari di setiap buku sejarah, gak akan ketemu satupun kaisar wanita. Dulu nggak ada. Setelahnya ada. Pengawal, Wandi menghasut semua orang. Mengacaukan pemerintahan Kiros. Bawa dia. Eksekusi. Tunggu. Aku lihat siapa yang berani. Nyawaku nggak penting. Tapi para menteri, apa kalian tega melihat penyihir ini mengacaukan nasib kerajaan Kairos? Karina, petir yang menggelegar ini karena langit nggak puas denganmu. Benar, petir yang tiba-tiba. Takutnya langit gak puas. Omong kosong. Gak penting kaisar wanita atau pria. Yang penting dapat membuat negara dan rakyat damai. Juga hidup tenang. Bisa hidup dan bekerja secara damai. Itu baru kaisar yang baik. Bagaimanapun juga, wanita menjadi kaisar. Gak ada presidennya sejak dulu.
dengar suara petir yang menggelegar itu. Langit sangat murka. Karina. Kalau kamu masih menghormati langit, kamu harus segera turun tahta. Serahkan posisinya untukku. Karena kamu sangat yakin soal petir ini, gimana kalau taruhan denganku? Taruhan apa? Bertaruh kalau petir ini. Apa benar kemarahan langit pada kaisar? Kalau mau taruhannya gimana? Para menteri akan berdiri di luar denganku. Aku bertaruh kalau petir nggak akan menyambar kami. Karena kaisar penguasa yang sah. Walaupun langit marah, tapi dia melindungi kita semua. Semuanya, siapa yang mau berdiri bersamaku? Roy, aku berdiri bersamamu. Aku percaya Kaisar. Aku juga pergi. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku pergi. Aku juga pergi. Karena kalian semua mencari mati, gak ada yang menghentikan. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Ini tombak besi kaisar. Dengan adanya, tombak ini berdiri. Kita semua di bawah perlindungan kaisar. Bahkan petir langit gak akan menyambar. Dasar kamu budak bodoh. Gimana mungkin kekuatan surgawi bisa ditangkal sama seorang wanita biasa? Biar petir langit menyambar kalian semua. Gak apa-apa. Benar gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Astaga. Walaupun Kaisar wanita, dia dilindungi sama langit. Dia Kaisar yang terpilih. Itu betul. Ternyata begitu. Kaisar bahkan diakui sama langit. Kaisar Panjang umur. Panjang umur. Langit. Kenapa kamu tidak adil? Kenapa malah melindungi penyihir ini? Aku mengutuk Kairos agar seluruh dinasti binasa. Lancang. Wandi, jaga ucapanmu. Wandi menyebarkan fitnah, menipu orang, menyebabkan kekacauan di Kiros, juga mengutuk kerajaan kami. Eksekusi sekarang juga, pengawal. Hei, baik. Kamu gak bisa bunuh aku. Gak bisa bunuh aku. Aku sudah sepakat dengan Denver dalam waktu 3 hari. Kalau aku gak kembali, 300.000 tentara mereka akan menyerang gerbang kota. Seret dia. Kamu gak bisa bunuh aku. Kamu gak bisa bunuh aku. Kaisar, kalau yang dikatakan Wandi benar, takutnya Besok kita diskusikan lagi masalah ini. Semua boleh pergi. kami mohon undur diri. Mereka semua sudah pergi. Kenapa masih ketakutan? Kaisar, Roy terlalu dekat dengan tongkat besi. Dia ketakutan sampai mengempal. Roy, kamu gak apa-apa. Cepat bangun. Aku kira kamu beneran gak takut. Masalah hari ini, berterima kasih padamu. Ini semua sudah seharusnya. Gak tulus. Aku baru saja mempertaruhkan nyawaku untukmu. Kalau kamu berterima kasih pada aku, bersihkan diri dan tunggu aku di ranjang. Kenapa bengong? Gak cepat-cepat bawa dia ganti celana? Hari ini aku luar biasa. Kamu gak mau kasih aku hadiah? Tunggu. Orang yang ngompol di celana tidur saja sendiri. Sialan. Apa yang bisa aku lakukan? Benda itu cuma melindungi sekitar 20 meter. Berdiri begitu dekat, gimana kalau menyambarku? Habis aku.
Jangan ganggu. Kaisar, kenapa datang kemari? Kaisar, kenapa datang kemari? Datang untuk tidur denganmu. Ah, bukan, kamu sedang apa? Bukankah kamu selalu ingin tidur denganku? Sekarang aku ada di ranjangmu. Gak berani sentuh aku. Kaisar, Hei Roy, kamu pikir aku mau jadi kaisar? Kaisar sebelumnya gak punya anak lelaki. Anggota keluarga kerajaan lain gak berguna. Kalau aku gak jadi kaisar, Kiros mungkin sudah hancur karena perang sejak dulu. ya. Kadang aku cemburu dengan kalian. Bisa bersama-sama tanpa peduli apapun. Kaisar, Kamu juga mendengarnya. Kali ini, tentara Denver akan menyerang. Aku gak bahagia jadi kaisar. Sebelum mati, bisa gak aku bersenang-senang sedikit? ini. Kamu dan Brenda biasanya suka posisi apa? Semua suka. Kaisar, kamu kenapa melakukan hal ini pada dirimu? Aku senang. Kaisar, sebenarnya aku punya ide mengusir musuh. Benarkah? Kamu hari ini kenapa menyuruhku memakai baju ini? Memangnya kenapa? Kamu lihatlah, semuanya berpakaian seperti ini kan? Di dunia kami, gaya berpakaiannya seperti ini. Gimanapun, duniamu ini sangat ramai. Yang kamu lihat, belum ada apa-apanya. Tapi aku harus gimana mengalahkan 300.000 tentara? Kamu lihat, itu siapa? Salam pada Kaisar. Jenderal Krishna cepat berdiri. Kaisar, aku dulu gak berpikir panjang. Aku cuma peduli pada kekuasaan dan uang. Aku memohon maaf pada Kaisar. Kaisar, lihat. Cuma dengan satu ini, 300.000 tentara akan hancur semua. Kaisar, sekarang lihat. Sangat luar biasa. Wah, Kaisar, aku yakin kalau memiliki semua ini, aku bisa menguasai dunia. Teritori Kairos bisa diperluas berkali-kali lipat. Tapi Jenderal Krishna, gimana kita bisa membuat mereka menjual semua pada kita? Kaisar, jangan khawatir. Sekarang ini, Sydney bersekutu dengan Kairos. Mereka akan menjualnya. Bagaimana ini? aduh, bagaimana ini? 300.000 prajurit Denver sudah ada di gerbang kota. Itu benar. Sampai sekarang Kaisar belum ada kabar. Nona Tina, Kaisar sekarang ada di mana? Masih perlu tanya. Dia pasti ketakutan sampai ngompol. Dan lari saat tengah malam. Dari awal sudah kubilang, wanita yang nggak punya nyali bisa melakukan apa? Seseorang yang nggak pernah menghadapi masalah nggak akan bisa melakukan hal yang besar. Diam kamu! Kamu pengkhianat sialan! Kamu... Aku beritahu, kalau kalian bisa bantu aku naik takhta, aku bisa membuat 300.000 tentara mundur dengan lambaian tanganku. Pada saat itu, aku akan melupakan yang terjadi. Tapi kalau enggak... Hah? Kaisar! Kaisar sudah datang! Kamu Jenderal Krishna, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kenapa? Nggak pernah lihat kan? Dipakainya sangat nyaman sekali.
Aku penasaran apa rencana Wandi untuk membayar musuh. Apa dengan kasih beberapa kota? Ini. Jangan bilang kamu mau menjual bokongmu, lalu mereka menolongmu secara cuma-cuma. Aku nggak tahu bokongmu sangat berharga. Demi bisnis negara Denver sebagai sekutu, aku cuma perlu menyerahkan 5 kota saja. 5 kota saja? Apa kamu tahu jutaan orang di 5 kota ini akan diusir dan jadi gelandangan? Demi membantu era baru Kairos. Ini sudah seharusnya mereka lakukan. Mereka seharusnya bangga. Sayangnya rencanamu gagal. Musuh akan merasakan kekalahan. Jenderal Krishna, Aku siap. kalahkan musuh. Kalahkan musuh. Laksanakan. Cuma seorang Krishna. Cih. Bahkan ribuan Krishna nggak akan berguna. Kamu Aku tahu dari dulu, kamu punya hati pengkhianat. Silahkan Kaisar lihat keluar. Lihat aku. Gimana memusnahkan musuh? Baiklah. Silakan masuk. Hah? Oh. Itu apa? Kekuatannya luar biasa. Para menteri jangan panik. Ini senjata terkuat Kairos untuk negara musuh. Gemetarlah. Jenderal Krishna, tentara musuh sudah dihancurkan. Kaisar, 300.000 tentara dari negara Denver. Semua sudah dilenyapkan. Nggak mungkin. Negara itu punya 300.000 tentara. Nggak mungkin. Nggak mungkin. 300.000 tentaramu itu sedang menantimu di jalan menuju neraka. Kaisar, Kaisar, panjang umur selalu. Kiros, panjang umur. Panjang umur, panjang umur, panjang umur, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Kaisar, aku mau pergi. Sekarang. Roy, kalau di duniamu benar ada sistem satu suami satu istri, gimana kalau tinggal di sini saja? Aku gak bisa meninggalkanmu. Hah? Aku ini... Roy, aku di dunia ini banyak yang gak bisa kutinggalkan. Tapi... Kalau kamu bersedia tinggal, 3.000 selir di istana harem, semua menjadi milikmu. Roy, 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 Roy.